Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali untuk menuntut ilmu atau belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis yang berikutnya. Tapi sebelum itu saya akan mengingatkan kepada murid-murid Ana ya, agar tak bosan-bosannya untuk belajar bahasa Arab atau menuntut ilmu bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Dan termasuk juga bahasa surga. Dan Rasulullah dan para sahabatnya itu dahulu mereka berbicara dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya ya. Nah, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab ini adalah sebagian dari agamamu. Ya, sebelum kita memasuki hadis yang berikutnya, saya akan merefresh atau mereview pelajaran yang sudah kita ambil pada pekan kemarin. Pada pekan kemarin kita mengambil hadis la tanaffasu fi syarab. La tanaffas fi syarab. Jangan bernafas saat sedang minum. Yang dengan hadis yang berbunyi an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatanaffasa fil ina'i aw yunfahu fihi. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, melarang kita untuk bernafas saat kita sedang minum atau mengambil nafas dari mulut, menghirupnya dari mulut. Nah, itu tidak boleh ya. Faedah yang bisa kita ambil dari pekan kemarin yaitu istinabun nafhi wa tanaffusu fi syarab. Untuk menjauhi perbuatan menghirup udara waktu kita sedang minum. Dan faedah yang kedua, man arada tanaffasu wa huwa yashrabu falyu'id ina an fammihi. Barang siapa yang ingin bernafas ketika minum, hendaknya ia menjauhkan gelasnya dari mulutnya itu. Ya. Insyaallah anak-anak, insyaallah kalian antum udah paham semua ya. Baik. Lalu kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Buka halaman 31. Ad-Darsus Salis. Nah, tafassahu fil majlis. Tafassahu fil majlis. Tafassah itu artinya merapihkan majlis, mendatangi majlis. Maksudnya di sini adalah kita mendatangi majlis-majlis untuk menuntut ilmu. Ya, saya akan bacakan hadisnya ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimur rajula min maq'adihi summa yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassa'u. Ya, saya pembaca, antum semua mengikuti ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya bacakan sekali lagi ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih ya karena diriwayatkan oleh dua periwayat, Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi. Janganlah kalian membuat berdiri seorang laki-laki atau seseorang dari min maq'adihi, dari tempat duduknya, summa yajlisu fihi, lalu kita menduduki tempat itu. Jadi di sini Rasulullah SAW melarang bagi kita untuk istilahnya apa ya, mengusir, bukan mengusir ya, merebut tempat orang lain. Jadi kalau kita sedang menuntut ilmu itu kan kita berjejer. Nah, hendaknya kita jangan melebar-lebarkan tempat duduk kita agar bisa muat untuk banyak orang. Jadi yang baru datang telat itu bisa segera duduk dan mengikuti majelis tersebut. Walakin tafassahu wa tawassau. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, tafassahu wa tawassau. Hendaknya kalian duduk sewajarnya agar orang-orang yang baru datang atau yang telat-telat datang itu bisa mengikuti majelis tersebut. Ya, kita lanjut kepada ma'anil mufradat. Al-majlis, makanul julus. Al-majlis itu makanul julus. Makanul julus, tempat untuk duduk. Yuqimu yatlubu minhu an yakuma. Memintanya untuk berdiri. Yuqimu yatlubu minhu an yakuma. Memintanya untuk berdiri. Lalu maq'adihi, makanu julusihi, tempat duduk seseorang itu, tempat duduk seseorang. Tafassahu wa tawassau, maknahuma wahid. Ini artinya tafassahu wa tawassau ini dalam artian satu arti ya. Yaqrubu ba'dukum min ba'din liyusira makanul wasi'an. Duduk berdekatan agar kita bisa memberi tempat untuk orang yang baru datang atau orang yang telat datang kepada majelis tersebut. Ya, mayustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas adalah la yajuzu li syahsin an yuqi masyahson min majlisi summa yajlisu makanahu. Tidak diperkenankan kepada manusia untuk membuat berdiri seseorang dari tempat duduk itu. Summa yajlisu makanahu, lalu kita menduduki tempat itu. Nah, ini bisa diartikan sebagai mengusir ya, tapi mengusir secara halus. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW karena kita memperbuat itu termasuk perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang kedua, al-Islamu yad'u ila ihtiramil masyair. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita agar menghormati sesama muslim, menghormati sesama manusia. Begitu indahnya agama muslim ini karena kita diajarkan untuk menghormati sesama manusia.
dan menyayangi kepada yang lebih muda dari kita. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya katakan bisa difahami oleh murid-murid semua. Nas'alullah taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan selalu memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Dan saya menganjurkan dan saya mewajibkan kepada mahasiswa semua agar menghafalkan hadis-hadis ini, karena hadis-hadis ini akan insya Allah akan saya tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Bagi yang tidak bisa menjawabnya akan ada sanksinya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.